Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Dwi Agesa, NIM 19332038. Prodi Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tari komunal dalam mata kuliah Sosiologi Tari. Pengertian tari komunal. Apa itu komunal? Komunal adalah terdapatnya kesatuan hidup dari sekelompok orang pada suatu wilayah atau pada suatu areal profesi dan status. Sedangkan tari komunal adalah tari yang terdapat pada suatu daerah yang merupakan milik masyarakat setempat. Walau untuk kebersamaan, tari komunal tidak selalu ditarikan secara berkelompok. Segala aktivitas tari yang melibatkan instrumen atau struktur sosial kemasyarakatan, baik atas dasar kepentingan bersama dalam komunitas maupun kepentingan individual. Sebagai contoh, dalam peristiwa tari komunal yang ditandai dengan terlibatnya unsur sistem sosial yang telah ada di antaranya adalah dengan tampilan pemuka masyarakat sebagai pemimpin. Istilah komunal mengandung gagasan kesatuan hidup setempat atau suatu kelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah. Kesatuan hidup setempat merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak semata karena adanya ikatan kekerabatan, tetapi karena ada ikatan tempat tinggal. Secara konkret, kesatuan hidup setempat selalu menempati satu wilayah tertentu. Dalam buku-buku pelajaran sosiologi, kesatuan hidup setempat disebut dengan community, dan dalam istilah Indonesia disebut dengan komunitas. Ciri-ciri dari tari komunal. 1. Diadakannya untuk kepentingan komunitas. Yang kedua, melibatkan sistem sosial yang telah ada. Yang ketiga, merupakan pengabdian sosial dan lingkungan. Yang keempat, dilaksanakan secara spontan atau terencana. Yang kelima, menampilkan rasa solidaritas dan keakraban. Selanjutnya, tujuan tari komunal. Untuk memenuhi kebutuhan komunitas, baik dalam tatanan yang bersifat spiritual, sosial, maupun kultural, dan diadakan oleh warga masyarakat setempat. Tarian ini pada umumnya merupakan perwujudan ekspresi rasa kebersamaan anggota komunitas dan orang luar di komunitas itu sendiri. Jadi, roh tari komunal adalah rasa kebersamaan yang bersifat kolektif. Dalam berbagai kegiatan komunal seperti ini, setiap komponen bergerak dan berfungsi secara otomatis tanpa harus dikomando. Setiap orang sudah mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu peristiwa komunal. Dalam kaitannya dengan upacara kematian, pengerjaan mengurus mayat, pelaksanaan ritual bagi masyarakat sudah dilakukan pembagian tugas. Tari komunal melibatkan orang banyak karena diadakan atas kehendak orang banyak. Namun, tidak berarti tari komunal selalu dilakukan beramai-ramai. Keterlibatan dari para partisipan atau penonton dan pemain ini yang lebih dipentingkan ketimbang untuk menampilkan keterampilan menari yang akan menyenangkan penonton. Nilai partisipatif inilah kemudian yang menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan apakah suatu tarian lebih merupakan tari tontonan atau tari komunal. Dalam tari komunal, para partisipan biasa melibatkan dirinya secara penuh, baik dalam aktivitas kinetik atau gerak fisik maupun emosional. Walaupun yang menarikan hanya seseorang atau beberapa orang, setiap orang memiliki kedekatan emosional sehingga akan merasa ikut terwakili oleh mereka yang tampil. Jika ada kesempatan pun, penari juga akan ikut menari. Dari sekian banyak tari komunal yang tersebar di wilayah Nusantara, walau tidak memiliki bentuk yang sama, masih bisa dilihat ciri-ciri yang kurang lebih sama-sama dimiliki, yaitu penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Walaupun tarian ini bisa dipertunjukkan oleh seseorang penari saja maupun secara bersama-sama, bisa dilakukan hanya oleh seniman tertentu maupun atau anggota masyarakat umum. Baiklah,
Sekian penjelasan tentang tari komunal dari Silva de Agesa. Terlebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.